Dari awal saya menghubungi nasabah ini sampai dia closing itu cuma 1 minggu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi bersama saya Muhammad Ikhlas di channel Zero to One. Ya, saya mau bahas mengenai ini, teman-teman, strategi follow up ya. Strategi follow up yang biasanya saya dulu jalankan biar cepat closing, teman-teman. Saya membantu kalian untuk segera closing. Saya dulu pernah rekor ya, saya closing tercepat itu dari awal saya dari awal saya menghubungi nasabah ini sampai dia closing itu cuma 1 minggu ya. Sebelumnya saya mengetahui data orang ini dari customer saya dulu ya. Jadi dia ini saya tahu orangnya, namanya ini, nomor teleponnya ini, saya SMS dan melakukan janji appointment. Dan itu dia ternyata bekerja di sebuah kantor perusahaan kayu. Perusahaannya ini ada di sebuah hotel besar di Surabaya. Nah, ketika saya datang, saya menjelaskan tentang saya produk ini, ternyata orangnya itu sudah melek dengan yang namanya trading ya. Dia sudah paham mengenai dunia trading ini, trading itu. Tapi dia sudah beberapa kali ikut di beberapa perusahaan pialang dan memang dia loss ya. Dan dia loss. Dan itu menjadi sebuah advance atau menjadi keunggulan untuk saya, karena saya tidak perlu lagi capek-capek menjelaskan mengenai apa itu trading dan lain-lain, karena dia sudah tahu ya. Jadi kalau kalian pengen mencari nasabah yang enak, yang gampang, itu carilah orang-orang yang memang sudah paham dengan dunia trading. Mereka sudah paham resiko, sudah paham dananya, sudah paham profitnya bagaimana, itu pasti mereka gampang banget untuk Jadi kalau kalian sudah kalau mereka itu sudah paham mengenai itu ya, kalian cuman kalian cuman tinggal menyiapkan strateginya aja. Bagaimana strategi yang kalian siapkan ini dari perusahaannya kalian itu bisa kalian presentasikan kepada nasabah. Bagaimana cara transaksi seperti itu. Nah, saya saat itu cuma 2 kali follow up ya. Setelah saya appointment pertama, saya APP pertama kali, saya bertemu dengan orangnya, saya prospek. Setelah itu saya follow up lagi mengenai bagaimana peluangnya seperti apa. Setelah itu saya lihat keadaan market dan lain-lain. Saat itu market lagi turun ya. Market lagi turun, itu saya tinggal bilang aja, Pak, kalau harga turun ini, Pak, dengan mengandalkan analisis teknikal yang pernah saya dapatkan dari bagian analisa di kantor, bahwa harga ini kalau dari teknikal ini sudah murah, Pak. Harganya sudah murah hitungannya. Nah, tapi sekali lagi ya, saya tidak bisa menjamin apakah harga ini bakal naik atau tidak. Saya memang sudah mengatakan itu, dan saya memang menjelaskan bahwa ini hanyalah analisa teknikal. Dan sebenarnya ini adalah peluang, Pak, untuk Bapak sekarang masuk dan bertransaksi ya. Seperti itu. Jadi yang saya presentasikan saat itu ketika saya follow up, saya menyediakan strategi-strategi yang harus saya presentasikan kepada mereka agar mereka merasa bahwa ini adalah peluang. Ini adalah peluang yang sangat bagus untuk segera masuk untuk bertrading. Ya, jadi kita sebagai sales itu membuka pemikiran mereka bahwa ini adalah peluang yang bagus ya. Tapi disclaimer bener-bener ya, saya ingatkan terus bahwa kita ini bukan memberikan satu pernyataan yang pasti, tidak, tapi kita menyampaikan analisa berdasarkan analisa teknikal ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, akhirnya setelah saya ketemu saat follow up pertama kali, lusanya saya datangi lagi, saya tegaskan, Pak, bagaimana Pak, kapan Bapak ini bisa masuk, Pak? Bagaimana dengan dananya? Saya pastikan dia dananya sudah ada. Langsung dia memutuskan, oke Mas, lusa saya transfer. Hari ini saya tanda tangan buku perjanjiannya aja. Saya selesaikan semua administrasinya, lusa saya transfer. Dan memang benar saat itu langsung beliau transfer dan saya sudah bisa mendapatkan komisi. Beliau langsung bertransaksi dan memang transaksinya saat itu menurut saya itu agresif ya, karena memang beliau suka lihat harga gerak dikit dia langsung ambil posisi, lihat harga dikit dia ambil posisi. Satu sisi memang saya punya kewajiban untuk mengingatkan bahwa jangan terlalu agresif, Pak, pelan-pelan aja biar Bapak tidak terlalu besar resikonya. Tapi saya sudah mengingatkan dan beliau paham, tapi beliau tetap aja transaksi terus. Jadi sudah lepas tanggung jawab saya seperti itu. Jadi saya tetap mengawal beliau itu, gitu aja. Dan apakah itu enak?
ya menurut saya enak karena saya dapat komisi lumayan banyak karena beliau transaksi dengan agresif seperti itu. Cuman kita punya kewajiban untuk terus mengingatkan beliau agar aman. Begitu teman-teman. Jadi ingat, setiap saya ketika saya bisa closing selama 1 minggu, ya saya prospek, saya follow up lagi yang kedua, langsung saya closing. Seperti itu stepnya. Nah, mungkin kalau orang-orang yang belum pernah prospek produk pialang itu mungkin wah kok bagaimana Mas susah. Nah, kalau kalian pengen tahu bagaimana menyadari seperti apa, ya kalian harus lakuin dulu. Kalian harus eksekusi dulu, kalian rasain dulu bener-bener bagaimana rasanya prospek orang, baru kalian bisa menilai, oh ternyata seperti ini loh. Ya, jadi jangan pernah kalian ini ngejudge sesuatu, tapi kalian ini belum melakukan, ya. Kalian lakukan dulu, kalian lakukan dulu bagaimana prospek orang seperti apa, presentasi di depan orang seperti apa, baru kalian mengevaluasi, oh ternyata kurang saya di sini, kurang saya di sini, kurang saya di sini. Seperti itu teman-teman. Semoga video ini membantu. Kalau kalian merasa video ini ada manfaatnya, silahkan share ke teman-temannya, share ke sosial media, dan jangan lupa subscribe. Oke? Nah, kalau kalian pengen mencari partner trading ya, atau perusahaan trading ya, dan yang punya broker amanah dan bisa dipercaya, saya sarankan kalian ke teman saya, mantan anak buah saya namanya Henry. Saya taruh link WA-nya di bawah. Kalau kalian mau tanya mengenai trading, kalian pengen bertrading, atau kalian lagi mencari perusahaan trading yang bisa dipercaya, silakan, saya sarankan kalian ke Henry aja ya. Langsung klik link WA-nya di bawah. Saya sudah sediakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.